Subhanahu wa taala. Lanjut kajian fikih, yaitu kitab daripada Durusul Fiqhiyah yang ditulis oleh tuan guru kami, yaitu Al-Hajj Kiai Haji Fahrudin bin Sufyan Al-Bantani. Kita baca Fatihah untuk beliau. Moga-moga beliau senantiasa Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur dan barokah ilmunya. Al-Fatihah bihadzal kitab bi annallaha biniyati sifah wa tulil umri wa ila hadratin nabi wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada malam ini kita bisa hadir di Majlis Ratib Serpong Jaya. Ya, sudah baca Ratibul Hadad, kemudian Khatmul Quran, kemudian Risalah Maulid, dan sekarang kajian ilmu, yaitu tentang pasal di dalam syarat wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Aqala faslun fi syuruti wujubis sholat. Pasal di dalam syarat-syarat wajib sholat. Kalau mau sholat itu ada syarat wajibnya. I'lam anna syuruta wujubus sholati. Ketahuilah bahwa syarat-syarat wajib sholat hiya ma yatawaqqafu 'alaiha wujubus sholati, yaitu bahwa ketahuilah bahwa syarat wajib sholat yaitu apa-apa yang berhenti atasnya wajib atas sholat, bi khilafi syuruti sihah, tidak sama dengan syarat sah sholat. Jadi ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Hizaihiyya ma tatawaqqafa alaihi sihatus sholati, yaitu apabila apa-apa yang terhenti atasnya keabsahan sholat atau sahnya sholat. Falihaza, maka ini yajtami'ani, terhimpun dua binahwil Islam, di dalam contoh agama Islam. Wa syurutu wujubu sholatu sitatun, dan syarat-syarat wajib sholat itu ada 6. Apa saja? Al-awalu, yang pertama al-Islam. Jadi kalau mau sholat syaratnya Islam dulu, syarat wajibnya. Kalau selain Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Fala tajibu alal kafiril asli, maka tidak wajib tuh atas orang kafir yang asli. Apa itu orang kafir asli? Orang kafir asli itu bapak ibunya ya kafir, selain muslim maksudnya. Otomatis anaknya pasti, kalau dia Nasrani, anaknya pasti Nasrani. Wa in kana muakiban ala tarkihi sholati fil akhirah, dan jika dia mengikuti atas ditinggalkannya sholat di akhirat nanti itu ya, litumakinahu minal ityani biha bil islami, ada kemungkinannya daripada yang menyertainya dalam Islam, illa, kecuali annahu iza aslama, apabila yang apabila dia masuk Islam, fala yu'maru bi qada'i ma tarkihi, dia tidak diperintahkan tuh untuk bayar qada apa-apa yang ditinggalkannya. Jadi kalau ada orang non muslim masuk Islam, dia bersahadat ketika usia 30 tahun misalnya atau lebih, itu apa-apa yang dulu sebelumnya yang diwajibkan oleh Islam dia nggak qada. Jadi bahkan dia mulai dihitung pahala dan dosanya ketika dia mengucap syahadat. Jadi dia nggak wajib untuk bayar qada apa yang dia tinggalkan dari kewajiban Islam, karena ketika itu dia belum masuk Islam. Wa ammal murtadu fa innahu matalibu biha. Adapun orang yang murtad,
maka sesungguhnya dituntut dengan bayar kodok itu. Li'annahu altazimuha, bahwa sesungguhnya yang lazim bil islami di dalam Islam, wala tasqutu anhu bil juhud, yaitu tidak gugur atasnya untuk mengingkarinya. Kahakil adami, seperti haknya seorang anak Adam, la yabiduhul juhudi, yaitu tidak mendapat tidak manfaat dan mengingkarinya ba'dal ikrar, setelah dia berikrar rabbihi, kepada Tuhannya. Lakinnaha lam tasiha minhu hala raddatihi, akan tetapi tidak satu daripadanya dalam keadaan kembalinya dia. Wa innama yajibu alaihi kodo, dan sesungguhnya wajib atasnya kodo. Al-fa'iti ba'da audatihi ilal Islam, dan luputnya atau yang ditinggalkan setelah dia kembali kepada Islam. Ada orang Islam, ada yang ngajak, ente ikut agama saya aja, ya saya kasih uang 1 miliar. Kemudian suatu saat dia berbalik, akhirnya kan dia murtad tadi nih. Kemudian dia balik lagi ke Islam lagi. Nah, ketika dia tinggalkan itu Islam berapa tahun, misalnya 2 tahun, dia kembali lagi ke Islam. Nah, ketika dia murtad itu, dia wajib kodok tuh. Ya, kodok sholatnya, kodok puasanya, dibayar kodok, harus wajib. Hatta laujin fiha kodok, sampai ada juga yang andaikan dia ada orang gila, ya, dia tetap kodok mapatahu, apa-apa yang luput, ayyamal jununi taglizon alaihi, dalam keadaan gila dia yang membebani atasnya, ya. Jadi ada orang gila, kalau orang gila itu kadang dia datang gilanya, kadang dia sembuh, tapi kita menganggapnya dia gila, tapi dia pribadi kan suka ada ingatannya itu. Nah, ketika dia sadar ketika datang gilanya itu, ya, dia sehat, tapi kita nganggap dia gila, padahal aja lagi ingat. Jadi kalau ada orang gila nih, misalnya si Fulan ini biasa kenal dengan Ustaz Jaki, ketika datang kumat gilanya dia nggak kenal, iya, bahkan kalau ditanya nggak nyambung gitu. Tapi kalau dulu waktu zaman porkas malah ditunggu-tunggu, ditanya tuh nomor berapa yang keluar, ya sebut aja, dipasangin. Yang gila siapa tuh? Yang masang. Iya. Wala tuqdal murtadu sholawati allati fatatha ayyamal haid wan nifas, dan tidak melakukan atau tidak bayar kodo tuh orang yang murtad, kodo sholat itu, ya, allati fatatha, yang luput atau yang dia tinggalkan hari-hari ketika dia haid dan nifas. Jadi dia murtad, misalnya wanita, ya, datang haid dulu dan nifas. Kalau andaikan dia Islam, ya, ketika datang haid dan nifas, dia kalau soal sholat, ya, sholat itu tidak diwajibkan. Yang ini cuma puasa. Kalau puasa dia wajib qada. Nah, ini ketika dia murtad sama perlakuannya gitu. Jadi nanti kan dia masuk Islam, ya. Nah, dihitung juga ketika dia berapa tahun dia meninggalkan Islam, kemudian dia kembali lagi beriman kepada Allah, mengucap syahadat lagi. Nah, dia harus bayar qada. Wasani yang kedua al-bulugh, yaitu bulugh. Bulugh itu artinya balik itu udah usianya yang diwajibkan. Nah, dalam hal melakukan fardu sholat, keperduan dalam Islam. Fala tajibu ala sobi, maka tidak wajib tuh bagi seorang anak, ya. Ada anak kecil, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Li adami surtul taklifi, yaitu ketiadaan dalam membebankan di dalamnya, wala kodok, dan tidak ada kodok alaihi atasnya,
ba'da bulughihi, sampai datang baliknya. Jadi anak kecil ya muslim, karena bapak ibunya muslim, otomatis nih anak dia kan meninggalkan sholat karena belum ada kewajiban. Itu dia nggak kodok sampai dia balik, datang baliknya. Ketiga balik itu, nah akan turun, yaitu masa kewajiban itu akan berlaku. Pahala dan dosa akan ditulis mulai dia balik. Li'annahu ghairu mukhotaba bis sholati aslan, karena sesungguhnya dia tidak bercampur ya dengan sholat yang asli. Lakinna yundabu lahu iza balago, akan tetapi disunahkan baginya apabila dia sampai dia sudah balik ya, kodok ima patahu, dia harus bayar kodok apa-apa yang dia tinggalkan. Zaman tamyiz ilal bulugi, yaitu ketika masa tamyiz ilal bulugi sampai baliknya, duna ma qablahu, selain apa-apa yang sebelumnya. Fa innahu yahrumu wala yanaqidu, maka sesungguhnya haram dan tidak apabila tidak dia meyakini. Jadi ada anak kecil tamyiz. Tamyiz itu adalah misalnya dia udah usia 5 tahun atau 4 tahun. Tamyiz itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Tapi dia belum balik nih ya. Namanya tamyiz. Nah, kalau ketentuan untuk menjalankan perintah Allah itu yaitu buluk, yaitu balik. Ketika datangnya balik itu baru diwajibkan oleh Allah ya untuk melaksanakan keperduannya Allah. Wa yu'rabu bi ihda salasin, dan perlu diketahui ini ada 3 daripada 1 ya. 1 yaitu bitamami khamsa asyara, yaitu dengan kesempurnaan usianya itu sudah mencapai 15 tahun ya. Khamsa asyara sanatan fiz zakari, pada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki seperti adik-adik kita nih udah usianya 15 tahun ya, dia tuh udah ada ketentuan untuk wajib sholat. Wal unsa, dan juga perempuan ya. Wa binuzulil mani, dan ketentuan itu dengan keluarnya mani ya. Mani itu ada suatu cairan yang keluar dari kemaluannya ya. Fiz zakari wal unsa, pada laki-laki dan perempuan. Litis isinin, bahkan tuh kalau perempuan 9 tahun dia sudah balik karena udah datang dari tanda-tanda tersebut, yaitu apa? Wabil haidi, dengan datangnya haid. Datangnya haid ini adalah bagi seorang wanita ketentuan keperduan Allah itu bahwa dia sudah balik dan keperduan Allah itu sudah mulai berlaku. Wafil unsa, pada wanita litis isinin, walaupun dia usianya itu 9 tahun. Wa yajibu 'alal wali, dan wajib atas orang bapak atau wali ayya muro auladahu al-mumayyiz bis sholati inda sab'i sinin. Jadi seorang bapak itu wajib tuh memerintahkan auladahul mumayyizin, yaitu kepada anak-anaknya yang mumayyiz. Ini anak mumayyiz ya, udah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Padahal usianya belum balik, baru 5 tahun. Kita didik tuh dia ya, dengan orang tuanya wajib mendidik ya anak yang mumayyiz itu bis sholati, dengan sholat. Bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, kan nanti anak tuh ngikutin kalau kita sholat ya. Ayo nak ikut ayah ya, begini cara sholat. Nah, ruku begini, anak nih ngikut gitu. Maksudnya gitu. Inda sab'a sinin ya, ketika dia usia 7 tahun. Usia 7 tahun tuh kita latih, kita ajarkan tentang ilmu sholat. Ma'at tahdidi bidorbi ya, in ija ilaihi, yaitu bersama ancaman dengan dipukul apabila dia tidak melakukannya. Kita punya anak udah 7 tahun
kita ajarkan tapi dia malas-malas, itu mesti kita peringatkan, kita sebagai orang tua, yaitu dipukul agar anak ini takut kepada kita, bisa ngikutin apa yang kita perintahkan, maksudnya gitu. Wa yadribuhum ala tarkiha, dan mereka dipukul tuh kepada anak-anak kita yang meninggalkannya apabila kita pinta sholat. Inda asyro doroba ta'adibi la dorba ukubat sampai dia usia sampai kita memukulnya itu diperintahkan 10 kali dengan adab, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jadi anak kita bandel nih, disuruh sholat nggak mau, malah lari gitu ya, nggak mau dah pokoknya. Itu kita pukul, bahkan pukulannya disuruh 10 kali. Ya. Pakai apa mukulnya? Ya tentunya mukulnya dengan yang tidak membahayakan, seperti pakai sapu, pakai kain. 10 kali pukul. Ya. Likai, lita widiha, dan mengulangi walat yad rokaha, dan sampai dia meninggalkannya ba'dal buluk, sampai dia balik. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua ketika anak mumayyiz, kita kasih pendidikan agama. Ketika berumur 7 tahun kita ajarkan salat. Di bawah 7 tahun lebih bagus lagi maksudnya. Wa yajibu alaihi aidan ta'limihim ma yajibu alaihim ba'dal bulughi, dan wajib atasnya anak kita itu yaitu juga diajarkan tuh apa-apa yang wajib kepada mereka ba'dal bulugh, sesudah datangnya balik. Minat toharoti, daripada bagaimana cara toharoh. Cara toharoh itu cara bercebok, cara bersuci maksudnya. Wassolatu wasyam, tentang sholat, tentang puasa, wa ghairihima, dan yang lainnya. Min kulli wajibin walau alal kifayah, dan tiap-tiap yang wajib dan meskipun itu adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan nggak wajib. Wajibnya tuh apabila seperti kayak sholat jenazah. Jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Misalnya di kampung ini nih, ya di Serpong Jaya, ada yang meninggal, kita sholatin 1 orang aja. Itu yang lain bebas, nggak terkena dosa. Tapi kalau tidak ada yang bisa menyolatkan, sampai jenazah ini tidak disolatkan, 1 kampung kena dosa semua. Maksudnya gitu. Apa fardu kifayah itu bila ada salah seorang yang menjalankan perintah itu, yang lain gugur kewajibannya. Maksudnya begitu. Wa ta'limihim aidan as-sunani al-matlubah kasiwaki wa ghairihi, dan kita ajarkan pula kepada mereka tuh seperti sunnah-sunnah yang dituntut, seperti kasiwaki wa ghairihi minal wazoif adiniyah, seperti cara bersiwak. Kalau sekarang kan kita kebanyakan pakai sikat gigi, pakai Pepsodent atau close up. Ya boleh juga, itu kan untuk membersihkan gigi. Tapi bagusnya yang Rasulullah ajarkan ya sekarang siwak. Jadi maksudnya habis kita bersikat gigi pakai Pepsodent, atau tapi jangan pakai Pepsodent dulu atau close up, karena itu perbuatannya orang Israel, itu lagi boikot. Makanya jangan yang itu dulu ya, yang lain aja pasta giginya ya. Cara bersiwak kita ajarkan tuh kepada anak-anak kita, minat wadhaifid diniyah, daripada kesucian agama, hatta yansha'u alal hubbi ta'ati, sampai anak kita itu bisa menimbulkan atas kecintaan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyahzurhum sa'irul mahrumati, dan kita harus berhati-hati tuh kepada anak-anak kita ya, seluruh segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah, bal makruhat, bahkan yang makruh ya, yang makruh kita kasih tahu, yang haram kita kasih tahu kepada anak kita, agar anak kita tidak melakukan apabila itu yang diharamkan, dia tidak makan dan minum, maksudnya gitu. Wa ayyarsyuduhum ala niyatil wajibati indal bulughi, dan memberi petunjuk kepada anak kita tuh atas niat yang wajib ketika sampai balik ya. Wahia ayyanu
syakhsi inda awalil bulughihi, dan kita niatkan tuh niat yang khusus ketika awal atau pertama datangnya balik kita, ayya azama ala fi'li jami'il wajibati, dan kita berazam atas perbuatan dari semua yang wajib-wajib tersebut. Kita perintahkan kepada anak kita, wal imtina'i an jami'il mahrumati, dan meninggalkan atas semua yang diharamkan. Jadi kita tahu, kita duduk di majlis ini sebetulnya intinya harus tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang bukan hak kita, mana yang hak kita. Itu dulu tuh. Jadi jangan hak orang lain kita pakai, nggak boleh. Ya, suatu contoh, masjid, misalnya pasum, fasilitas umum, kan semua warga harus ya mempergunakan masjid tersebut. Jangan kita satu golongan, nggak boleh. Itu ada hak orang lain di situ. Ya, bisa-bisa ibadah kita karena kita melakukan untuk satu golongan kita, bisa nggak sah nanti keabsahan sholat kita karena di situ ada hak orang lain. Nggak usah jauh-jauh. Ini kebanyakan yang sering kita lakukan. Ya, kita mau wudhu, ya, kemudian sendal kita masuknya sebelah sana depan. Ketika tempat wudhu kan ada sendal, mau masuk ke tempat wudhu itu pakai sendal, tapi yang kita pakai bukan sendal kita, sendal orang lain. Seharusnya kita tuh mau pakai sendal itu izin dulu tuh sama yang punya. Ya, kalau yang punya nggak redo, ya wudhu kita nggak sah. Kita umumnya kan main pakai-pakai aja ya. Lagi-lagi jangan begitu. Lebih baik kita nggak usah pakai sendal orang, ya. Kita langsung lapak aja, karena itu ada hak orang lain di situ. Ya. Ya, ada juga tukang bakso. Tukang bakso mampir ke masjid, pakai air masjid. Air masjid itu bukan untuk tukang bakso, itu udah diwakafkan. Untuk siapa? Untuk orang yang mau berwudu, pokoknya yang mau istinja tapi dalam melakukan ibadah di masjid. Kalau tukang bakso boleh aja, tapi dia izin dulu sama pengurus masjid. Ya Pak, saya mau minta air. Ini kan air wakaf ya, untuk ibadah ya. Ya, dia mau buat bakso tukang cuci piring, dia izin dulu. Kalau pengurus masjid mengizinkan, nah jadi halal gitu. Tapi kalau nggak diizinkan, dia diem-diem, jadi haram tuh dagangannya. Jadi mesti tahu juga nih. Jadi kalau hak kita, yang mana harus kita pakai, yang mana harus kita tidak pakai. Jadi hak orang lain nggak boleh dipakai. Jam berapa sekarang? Kemarin. Wah, makanya kita sampai 2 aja dulu deh ya. Nanti yang ketiganya al-aqlu, yang berakal. Kewajiban, syarat wajib untuk melaksanakan sholat, yaitu 1 Islam, yang kedua balik, ya, yang ketiga nanti orang yang berakal, ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Akhirul kalam, hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita baca Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, ya, semua kita doakan anak-anak kita, istri kita, anak cucu kita, serta keturunan kita. Semoga mahabbah kepada ajaran baginda Rasulullah SAW. Anak-anak kita yang sholatnya masih belentang-belentong, ya, kadangnya sholat, kadang enggak, kita doakan semoga senantiasa Allah kasih hidayah dan bisa melaksanakannya dengan sempurna, dan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan maupun di rumah, maupun di kantor, maupun urusan dunia, maupun urusan akhirat. Semoga Allah kasih kemudahan dan hidup kita dibikin sama Allah, yaitu hidup dalam keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Semoga
kita bisa istiqomah duduk di majlis ya. Dan Allah kasih panjang umur kita, Allah kasih kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas dengan sempurna dan diniatkan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.